Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Iti di pelajaran IPS, masih di materi sejarah. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang masa praaksara. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan dan kehidupan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari, yuk sama-sama kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Boleh disiapkan buku paketnya ya. Semangat! Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana proses interaksi orang-orang India. Pada awal Tarik Masehi telah terjadi interaksi antara nenek moyang bangsa Indonesia dan orang-orang dari luar seperti Tiongkok dan India. Mereka mengadakan proses interaksi mula-mula melalui kegiatan dagang. Tanah Indonesia yang subur menghasilkan berbagai jenis flora dan fauna yang menarik para pedagang dari luar. Sementara letak kepulauan Indonesia sangat strategis, berada di persimpangan jalur perdagangan kuno dari Tiongkok melalui laut terus ke India dan selanjutnya sampai ke Laut Tengah. Yang kedua, bagaimana proses pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia? Hubungan dagang antara orang-orang India dan para pedagang di Indonesia terus berkembang. Di tengah perkembangan hubungan dagang itu, orang-orang India mulai memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Orang-orang Indonesia pun mulai tertarik dengan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha tersebut. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha pertama kali muncul di India. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan sama-sama mempelajari tentang pengaruh dan proses perubahan pada masa Hindu-Buddha. 1. Di bidang politik dan pemerintahan. Sebelum agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk, Indonesia belum mengenal konsep raja dan kerajaan. Pada mulanya, kepala suku atau orang yang dituakan di dalam masyarakat diangkat menjadi pemimpin. 2. Bidang kepercayaan. Masyarakat Indonesia yang pada saat itu hanya mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme mulai banyak menganut agama Hindu-Buddha. 3. Bidang sosial dan ekonomi. Setelah agama dan kebudayaan Hindu berkembang di Indonesia, mulai berkembang kelas sosial atau kasta dalam masyarakat. Ada kasta Brahmana yang dipandang sebagai kasta yang paling tinggi. Menyusul kemudian kasta kesatria, waisya, dan sudra. Dalam kehidupan ekonomi, pertanian semakin berkembang. Hal ini seiring dengan perkembangan agama Hindu yang sampai ke daerah pedalaman di daerah pertanian dan pegunungan. 4. Bidang seni budaya. Hasil seni budaya yang sangat terkenal adalah seni bangunan candi. 5. Bidang bahasa dan tulisan. Berkembangnya tulisan itu telah mengakhiri masa praaksara di Indonesia. Dan yang keenam, bidang pendidikan. Pada masa praaksara, pendidikan cenderung tidak resmi dan tidak terstruktur. Nah, pada masa Hindu-Buddha mulai dibuat kegiatan pendidikan di padepokan atau asrama di bawah bimbingan pendeta atau Brahmana. Akhir kita akan mempelajari berbagai peninggalan pada masa Hindu-Buddha. 1. Candi. Candi berasal dari kata Candika, yakni nama Dewi Durga sebagai Dewi Maut. Bangunan candi itu terkait dengan agama Hindu dan juga agama Buddha. Candi Prambanan adalah candi agama Hindu, sedang Borobudur adalah candi agama Buddha. Kedua candi itu memiliki perbedaan. Perbedaan yang terlihat mencolok adalah puncak candi. Puncak candi Hindu berbentuk ratna, sedangkan candi Buddha berbentuk stupa. 2. Patung. Patung adalah bentuk tiruan orang, hewan, dan sebagainya. Patung merupakan hasil pahatan dari bahan batu, kayu, atau bahan lain. 3. Seni ukir. Seni ukir atau seni pahat terutama berupa hiasan pengisi bidang pada dinding candi sering disebut relief.
4. Karya sastra. Karya sastra memiliki arti sangat penting sebagai warisan sejarah zaman kerajaan Hindu-Buddha. Karya sastra yang menonjol terutama pada periode kerajaan Jawa Timur, yaitu Mahabharata dan Bharatayuda. 5. Prasasti. Prasasti adalah tulisan yang dipahatkan di lempengan batu atau benda lain. Isinya bermacam-macam, ada yang memuat masalah politik dan pemerintahan, ada pula persoalan sosial ekonomi. Alhamdulillah, terima kasih kita sudah mempelajari materi tentang bagaimana masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, materi selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Sebelum ditutup, yuk sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.